Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Kisah cerita yang ingin saya ceritakan malam ini adalah kisah pengalaman dari saya dan om saya. Saat itu saya sekitar SMA kelas 1 dan kebetulan pada saat itu juga sedang liburan sekolah, jadi kami keluarga besar kumpul di rumah nenek untuk liburan. Kisah dimulai cerita ini saat ada rencana dari om saya dengan kawan-kawan kampusnya untuk melakukan touring bersama ke daerah Jogja. Dan kali ini sepertinya saat om saya meminta izin ke nenek saya, sepertinya nenek saya ini agak berat untuk mengizinkan om saya untuk ikut serta dalam acara tersebut, acara kampusnya bersama kawan-kawan kampusnya. Yang tidak biasanya dilakukan nenek saya. Biasanya nenek saya selalu mengizinkan om saya untuk melakukan touring ataupun naik gunung atau apa. Tapi kali ini sepertinya ada suatu hal yang diberatkan lah dari nenek saya. Dan singkat cerita akhirnya om saya tidak ikut dan dengan beratnya melepas kawan-kawannya untuk acara touring bersama ke Jogja. Pada saat itu kumpul teman-temannya di rumah nenek saya dan dilepas oleh om saya untuk ke kampusnya untuk melanjutkan langsung touring ke perjalanan menuju Jogja. Singkat cerita, akhirnya om saya tidak ikut dan kawan-kawannya telah berangkat menuju Jogja. Dan tepat tengah malam, kira-kira jam 12:30 pada saat kami semua sedang akan beranjak tidur, tiba-tiba kami semua dikejutkan suara ketukan pagar dan suara memanggil om saya. Dan om saya sangat mengenal suara tersebut. Nok, nih gue Nok, lo masih tidur, lo masih bangun gak Nok? Dan akhirnya om saya keluar untuk menghampiri sumber suara tersebut ke gerbang depan. Dan ternyata yang ditemui itu adalah temannya yang setelah berangkat ke Jogja tadi siang. Dan om saya bertanya, "Kek, lo kenapa balik lagi? Yang lain mana, kok gak ikut?" Dan dijawab sama temannya, "Ya Nok, gue balik sendirian. Yang lainnya gak mau balik." "Loh kenapa?" kata om saya. "Gak apa-apa Nok, ayo udah masuk. Gue buatin minum dulu ya." "Ah, gak usah repot-repot Nok." Enggak apa-apa, udah minum dulu deh. Duduk dulu." Ya udah Nok. Akhirnya om saya masuk ke dalam dan buatkan minum. Nah, pada saat om saya keluar membawakan minuman, om saya bingung. Kemana tadi temennya si Wage? Kok gak ada? Dan om saya tanya, "Kit, kamu lihat Wage kemana? Pulang? Pamit sama kamu?" "Enggak om." Tapi kamu dengar tadi kan suara Wage manggil-manggil?" "Iya, makanya tadi kan pas om keluar saya pikir dia udah pamitan pulang atau gimana, karena ya saya cuma lihat om seperti kayak ngomong sendirian di teras. Karena saya nggak ngelihat om Wage ada. Saya pikir udah pulang, ketemu ngobrol di gerbang saja." "Wah, kemana itu anak ya? Pulang kali," om saya bergumam. Dan sudahlah, akhirnya dikunci pintu semua gerbang dan akhirnya kembali menuju tidur. Selang 1 jam kami semua mendengar kembali suara tersebut. Tetapi kali ini suaranya agak sedikit merintih dan minta tolong. Nok, Nano, tolong gue Nok." Dan om saya langsung saya bangunin karena kebetulan saya tidur di ruang tamu sangat dekat dengan gerbang, kedengaran sekali. Dan om saya kaget dan terbangun langsung menuju gerbang dan ternyata tidak ditemukan suara panggilan tersebut. Setelah dicari kesana sini nggak ada, om saya coba masuk ke dalam dan menunggu sama-sama di ruang tamu dengan saya. Nggak lama lagi, berselang beberapa menit, ada seperti suara langkah di depan teras. Seperti langkah berjalan, bingung, mondar-mandir, dan suara menangis. Dari situlah om saya merasa curiga, ada apa ini? Kenapa? Dan akhirnya mencoba mencari tahu, telepon ke kawan-kawannya malam itu juga. Dan benar saja mendapat kabar bahwa kawannya baru saja mengalami kecelakaan pada saat jam 9 malam terlindas truk motor dan tubuhnya. Sangat tidak percaya om saya bahwa sahabatnya telah mendahulunya mengalami kecelakaan saat itu, karena dia yakin betul baru saja dia temui datang ke rumah. Sampai benar-benar esok harinya dia lebih dipastikan lagi mendapat kabar dari pihak keluarganya bahwa kawannya memang telah mengalami kecelakaan pada saat malam itu.
Inilah kisah saya waktu itu, di mana seorang sahabat, kawan terdekat pada saat akhirnya tetap berkabar, memberi kabar kepada sahabat dekatnya dengan kondisi keadaannya yang terakhir. Itulah satu persahabatan sampai akhir, tetap sahabat. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.